Halo pagi guys. Hari ini hari keempat gua ya perjalanan. Tadi kebangun karena di sekitaran sini ada masjid yang lagi bangunin orang untuk sahur ya. Sekarang jam 3-an. Terus sekarang itu dinginnya sekarang itu 14 derajat ya. Teman-teman lihat ya. Nih, 14 derajat Kopeng ya, 14 derajat, dingin juga nih. Nih tuh 14 derajat. Tuh ada dengar suara orang lagi panggil sahur-sahur ya. Di sini itu enak, dan untuk jalan akses ke sini itu udah mulus dan sudah enak lah pokoknya. Mobil juga bisa masuk, hanya saja kalau ke sini tuh mesti ngerti medan ya, karena sini tanjakan terus, ngeri-ngeri sadap juga ya, tanjakan terus naik ke atas. Ini kayaknya ketinggian ada 2000-an kayaknya. Oke, gua mau lanjut tidur dulu. Nanti jam 5 mau nunggu sunrise. Jam 5 bangun sunrise ya. Oke, itu ya guys. Halo pagi guys. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5-an ya. Tadi gua cek BMKG, katanya sih jam 5.43 itu akan ada sunrise ya. Semoga kita bisa dapat. Terus teman-teman lihat ini ya. Ini adalah top view. Jadi ini harus sewa lagi 250.000. Nah ini villa-villa kotes-kotesnya yang disewain. Ternyata yang datang camping cuma gua sendirian ya, selebihnya nggak ada. Makanya gua bisa di teras 5 ya. Tuh ya teman-teman, atas semua kosong ya, seperti ini ya. Jadi ini ketinggian yang sangat enak, dan handphone menunjukkan sekarang adalah 14 derajat ya. Jadi dingin juga. Ini gua tutup dulu deh. Harusnya di sini nggak ada monyet sih. Cuma buat jaga-jaga, mending gua tutup. Oke, itu ya guys. Terus, untuk sewa lahan yang tadi gua bilang ini mesti bayar 2,5. Kalau yang kayak gua ke camping mandiri ini bayarnya 100.000 ya. Terus kursi ini gua sewa seharga 25.000 per harinya ya. Terus untuk kabel 20.000. Tapi kalau untuk kabelnya itu dia kurang panjang, jadi mesti pakai 2. Kemarin gua sewa 1, terus gua bilang masih itu kurang panjang, jadi dikasih 1. Jadi ambil 2, bayar harga 20.000. Satuannya sih 20.000 ya. Gitu ya guys. Nah di sini ada tulisan Merbabu 360 nih ya. Jadi kalau misalnya cuaca pas lagi bagus, kita bisa lihat 5 gunung sekaligus. Ini teman-teman lihat, ini lautan awannya bagus banget ya. Ini kalau pas lagi bagus-bagusnya ini, di sini ketutup, city view-nya ini gak kelihatan. Jadi langsung lihat lautan awan gitu ya. Terus di sana nggak tahu ini gunung apa ya, Gunung Telomoyo atau apa. Di sini bisa lihat 5 gunung sih katanya. Bisa lihat Telomoyo, Andong, Sindoro, 2 lagi ya apa ya. Kemarin gua ada dikasih tahu sih, cuma gua lupa. Dan sekarang lagi dingin banget. Gua jalan aja menggigil nih. Pokoknya view-nya oke banget lah, mantap. Luar biasa, indah sekali. Masak air guys. Minum yang panas-panas di atas gunung. Masih dingin. Indomie, makanan paling praktis.
Cuaca masih Telomoyo. Lautan awannya dapet banget nih. Tuh teman-teman lihat depan. Ini Telomoyo nih. Ini lihat lautan awannya ini. Ini di Telomoyo dapat banget deh nih. Bagus banget. Terus di sini ada gunung lagi tapi ketutup. Ini nggak tahu ini gunung apa ini. Nggak kelihatan ya. View di sini oke banget sih. Cuman hari ini cuaca kurang bening. Makan dulu. Halo guys, gua udah beres-beres tenda. Gua pindahin tadi di sini. Gua pindah ke situ buat jemur biar gak kering dikit ya. Barang-barang udah gua bongkar-bongkar ya. Gua mau beres-beres. Habis itu gua mau lanjut untuk ke tempat lain. Lokasi mana tepatnya belum tahu karena gua masih lagi cari-cari ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita lihat perjalananku seperti apa ya. Halo pagi teman-teman, hari keempat ya. Ini gua udah beres-beres. Gua cuma mau review buat teman-teman ya yang mau tahu ya. Nah, di sana ada glamping. Terus di situ ada restonya warung 360. Di situ sampai jam 9 malam ya. Nah, terus di sini itu ada villa-villa cottage gitu ya. Kalau yang ini katanya sih bisa muat 4 orang kalau nggak salah. 4 orang dewasa. Ini kalau nggak salah 2 ya kayaknya. Ya. Terus view-nya itu langsung ke gunung. Tapi hari ini kurang bagus cuacanya karena berkabut. Tuh teman-teman lihat aja di depan sana juga berkabut ya. Oke. Nah, biaya sewa lahan 100.000 kalau camping mandiri ya. Tapi kalau misalnya untuk kita sewa tenda di sini itu kalau nggak salah kemarin gua ditawarin 500.000 deh. Nah, itu ada tulisan Merbabu 360 ya. Nah, kalau view-nya lagi bening-beningnya di sini itu kelihatan 5 gunung gitu. Ada gunung Telomoyo, Andong, Sindoro, apalagi ya? Gua lupa sih. Kemarin ada dibilang 5 gitu. Oke. Jadi ini teras 1, teras 2, teras 3, 4, 5. Nah, di sana ada tulisan Merbabu View ya. Oke. Terus di sini itu bisa juga untuk api unggun ya, tapi bayar 50.000 kalau nggak salah kayaknya deh. Terus di sini juga tersedia wifi ya, kalau misalnya sinyal kartu handphone tidak bagus. Ini apa ya? Nah, seperti ini ya. Ini bagian paling atas, view-nya langsung ke sana gunung. Oke, kita ke depan. Kalau ini kamar mandi, kalau yang tidak termasuk kamar mandi sudah ada water heater ya. Di sini itu ke sana itu resto. Ini musola. Nah, kalau ini bagian informasi. Teman-teman kalau misalnya booking apa segala macam itu bisa di sini. Dan di sini itu ada orang standby 24 jam. Ya. Bisa bayar pakai QRIS juga. Ini ada beberapa pilihan ya. Tuh teman-teman lihat. Ya, sewa lahan 100.000, lahan tapalusuli, sewa lahan camping, nih gopeceng, ya bisa langsung di samping motor. Tapi semalam motor gua gak masukin takut tumbang. Ya, seperti ini pilihannya ya guys. Nah, terus dia ada camper van yang disewain, tapi cuma 1 unit dan harus reservasi duluan. Nah, ini camper van VW, ini Arpad, ya seperti ini. Oke. Terus bagian depan lahan parkir sangat besar ya, sangat luas. Nah, kalau yang parkir motor ini ada atap ya, jadi seperti ini. Itu pintu keluar masuknya di situ. Nah, di sini juga ada warung nih. Semalam gua jajan di warung ini. Ya, jadi seperti ini. Di sini ketinggian kayaknya ada 2000 ya. Semalam itu suhunya 14 derajat, jadi cukup dingin.
Oke, gua lanjut perjalanan dulu. Oke guys, perjalanan kita lanjutin ke mana belum tahu, tapi ya kita lihat aja yang mana bagus ya. Semalam gua parkir motor di luar, nggak berani bawa masuk. Sebenarnya motor boleh di samping tenda ya, tapi gua gak berani karena mencari aman. Karena kalau motor tumpah kan pada tahu aja kan, gua gak sanggup angkat. Kita lanjutkan perjalanan ya guys. Oke guys, sekarang kita akan meninggalkan Merbabu 360 ya. Ini adalah pintu masuknya. Dan jalan di sini itu banyak kan tanjakan turunan ya, karena dia di ketinggian kurang lebih 1400 hingga 1750 mdpl. Nah, tanjakannya seperti ini terus ya guys. Nah, kemarin gua sempat nyasar nih, tapi untung saja ada pelang-pelang yang bisa kita lihat, jadi lebih aman. Di sini seperti ini ya, jadi kampung di atas gunung. Dan di sini itu sangat aman, orang-orang di sini ramah, pokoknya enak banget lah. Makanya gua betah. Makanya gue betah banget kalau misalnya pas libur datangnya ke daerah-daerah desa, itu nyaman banget menurut gue ya. Gue bukan cari hotel-hotel mahal, enggak. Hotel mahal juga menurut gue itu kalau misalnya buat vacation oke lah, tapi kalau misalnya untuk sekedar tidur sih agak kurang worth it menurut gua pribadi ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, ini sekarang sudah turunan. Oke guys, jadi ini adalah jalan yang semalam gua lewatin ya. Semalam gua lewat jalan ini, jalannya adem banget karena pohonnya masih banyak, daunnya daun-daun masih lebat. Pokoknya asik banget lah jalan ini, adem. Jam segini aja riding juga enak banget, Pak. Masih berasa dinginnya. Cuma kalau di atas lebih dingin lagi. Hanya saja hari ini tidak dikasih cuaca yang cerah ya, jadi cuaca hari ini berkabut, jadi kita tidak bisa melihat deretan 5 gunung tersebut, tapi tidak apa-apa, masih ada waktu ya. Oke, kita lanjutkan ke Telomoyo. Mau pergi lihat apakah masih bisa dapat awan apa enggak. Oke, lanjut dulu. Oke guys, gua sudah sampai di Telomoyo, lagi foto-fotoin ya. Ini Telomoyo via Dalangan. Sekarang per orang masuk itu Rp20.000 ya. Tapi gua agak naik ke atas deh karena sudah berkabut, pemandangannya juga gak bisa lihat apa-apa. Kita lanjut perjalanan ke Nepal Van Java.
Lihat dulu guys, panas. Sekarang gua mau lanjut ke Nepal Van Java. Malam ini gua camping di Embun Bansari. Dari sini ke Embun Bansari 77 kilo. Habis isi bensin cepeceng setengah tangki. Lanjut. Halo guys, kita sudah mau sampai ya, tinggal 2 kiloan sampai di Nepal Van Java. Ini adalah salah satu sudut dari jalan yang sempat viral ya dulu ya. Hanya saja sekarang sudah siang, jadi tunggingnya sudah tertutup sama awan. Itu teman-teman lihat aja sendiri di depan ya, sudah tertutup. Jadi kita tidak bisa melihat keindahan Gunung Sumbing. Biasanya kalau mau lihat itu pagi-pagi ya, pagi jam 6 sampai jam 8 masih aman dalam ojek. Ini jalanannya tanjakan terus. Nanti pas kita turunan terus ya, tapi keren sih. Ini kalau bawa metik ngeri-ngeri berat harus pinter-pinter ngatur rem kiri kanan ya. Kita lanjut guys, bentar lagi nyampe. Wah, ini almas kenapa ini? Oke guys, inilah Dusun Butuh ya, negeri sayur. Di sebelah kiri sana itu Nepal Van Java, sebelah kanan itu kita ke apa namanya, Sukomakmur. Tapi Sukomakmur kayaknya gua gak pergi deh, karena sudah beberapa kali ke sana ya. Dan sekarang kalau ke atas sana juga panas dan tidak ada view yang bisa dilihat ya. Jadi gua memutuskan untuk melanjutkan ke Embun Bansari untuk camping di sana. Besok gua arah pulang rumah. Oke, kita lanjut dulu perjalanan ke Embun Sari.
Halo, siang teman-teman. Ini gua lagi rehat ya, sambil ngecas handphone. Tadi handphone udah mau mati, tinggal 18%. Gua kurang lebih rehat sekitar 1 jam kurang lah, nunggu sampai handphone full gitu, baru lanjut ke Embung Bansari. Embung Bansari dari sini sekitar 39 kilo ya, kurang lebih 1 jam lah kalau jalan lancar ya. Dan ini puasa tempat wisata itu jauh lebih sepi dari seperti biasanya ya. Oke, gua mau siap-siap untuk lanjut perjalanan ke Embung Bansari. Oke guys, kita sudah sampai ya di area untuk menuju ke Embung Bansari ya, Embung Bansari namanya. Hanya saja di camping areanya itu tidak ada listrik ya, jadi agak repot juga sih untuk ngecas apa gitu ya, karena ini tiang-tiang listriknya baru mulai ditancap nih teman-teman, lihat ini tiang-tiang ini listrik, jadi listrik itu belum sampai ke atas sana gitu. Gua mesti mikir nih, handphone cara baterai repot juga ya. Kita lihat dulu dah, kita lihat dulu ya campingnya, kita lihat areanya dulu, survei dulu. Kalau misalnya memang bisa dan memungkinkan, gua baru camping. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di Desa Brilian Bansari ya. Jadi ini ada camping areanya di sini ya. Ini gua mau coba lihat dulu campingnya ya. Parkir motor. Parkir motornya ini masih tanah. Selamat datang di Embung Bansari. Ini mas, campingnya di sini bukan? Oh, kemungkinan campingnya di sini nih. Karena di sini nggak ada listrik loh. Embung Bansari. Halo guys, gua sudah sampai di camping area Embung Bansari ya. Tapi di sini belum ada listrik. Jadi listrik masih dalam proses. Terus hari ini yang sebelah sini itu sudah full booking. Jadi gua mesti pindah ke sebelah kanan sana ya. Terus di sini itu kalau pas lagi cerah itu bisa kelihatan beberapa gunung. Sindoro di depan kita, di sebelah kiri itu ada Sumbing, Merapi, Merbabu, Telomoyo, apalagi ya, ada beberapa lah pokoknya. Kita pindah dulu. Halo, sore ya teman-teman. Ini gua sekarang lagi ada di Embung Bansari ya. Ini motor gua sama tenda taruh di sini. Di sana itu ada toilet, bisa untuk mandi. Terus di sini itu ketinggian kurang lebih 1400-an ya. Nah, di sana itu ada Gunung Sumbing.
ada Merapi dan lain-lain, itu ada di sini semua ya. Jadi semoga saja besok itu cuaca bisa cerah supaya kita bisa melihat keindahan alam yang ada di sini. Terus untuk motocamp ataupun camper van itu sewa lahan 75.000. Dulu ada motocamp tapi sudah dihapus semua, sekarang ganti jadi camper van. Ya, kenapa gua ada di sini tidak di sana? Karena di sana itu nanti akan diisi oleh rombongan sekolahan. Ya, jadi gua pilih di sini karena besok mau lihat view pemandangan di sebelah sana. Ya. Terus sejauh ini hanya 2 orang yang bermalam di sini. Gua 1, dan di situ itu tadi sempat ngobrol itu bapak dari Bekasi, asli orang Garut. Jadi dia sama istri berdua ya ngebolang pakai mobil. Gitu ya. Terus di sini itu belum ada listrik. Di sini itu hanya bermodalkan kita punya lampu sendiri gitu ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan lampu kita sendiri seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk harga sewa lahan tadi gua udah ngomong belum ya? Kayaknya belum ya. Harga sewa lahan itu 75.000, tapi kalau untuk high season itu katanya sih 100.000. Untuk ngecas harus turun ke bawah pos yang penyediaan tiket gitu ya. Jadi seperti inilah ya untuk tempat Embung Bansari ya. Jadi dia ketinggian yang cukup oke. Terus di sebelah sana itu ada Gunung Sindoro. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya informasinya. Halo teman-teman, ini gua lagi ada di pos ya. Pos untuk menuju ke camping area yang bernama Embung Bansari. Jadi di sini adalah tempat untuk jual beli tiket ya. Nih, ini gua punya stiker udah tempel di sini ya. Wonderful Indonesia 86. Teman-teman, kalau berkunjung ke sini itu bisa tanyakan lewat WA. Di sini ada WA-nya 0822 2587 0910. Kalau IG-nya @embungbansari office OFC. Emailnya itu embungbansari.bansari@gmail.com. Alamatnya Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Ya. Kalau untuk tiket motor itu penitipan 5.000. Pintu pengunjung untuk sekali masuk 10.000. Jadi bisa sepuasnya. Kecuali kalau misalnya mau camping. Kalau yang camping motor berapa ya? Motor camp. Ya motor camp itu yang di tanah gitu, yang di lahan rumput itu. Oh. Nggak bayar tuh. Itu kalau yang di rumput biasanya dulu kan 35. Oh. Sekarang sudah dihapus. Tadi kalau mau di tanah harus jadi camper van. Camper van itu kan kayak mobil olahan indah. Oh. Jadi apa? Jadi ganti status itu. Oh, oke. Oke, dulu masih ada tempat motocamp itu harganya 35.000 ya. Tapi sudah dihapus semua, disamaratakan. Ya, mau motor, mau mobil, ya itu harganya 75.000 ya. Ini teman-teman lihat ini udah banyak stiker yang tempel-tempel nih. Ya. Terus kalau cuaca lagi bagus bisa dapat berapa gunung ya kalau cuaca bagus ya? Sekitar 9. 9 gunung. Ya. Wih. Sama Sindoro sama Sumbing. Yang paling dekat itu Sindoro sama Sumbing. Ya, Sindoro, terus sama Merapi. Dari yang kelihatan pertama ini kan dari Merapi, Merbabu, Oh. Andong, Telomoyo. Oh iya. Sampai ke Semarang, Ungaran. Semarang, Ungaran juga dapat. Ya, dapat. Ya. Nah, kalau kelihatan semua itu 9. Oh. Oke, jadi teman-teman itu informasinya ya. Jadi kalau kita camping dapat cuaca cerah, total 9 gunung yang menjadi view daya tarik di tempat campingnya Embung Bansari ya. Hanya saja sekarang masih belum ada listrik, mungkin
ya 2-3 bulan lagi akan ada listrik lah. Jadi ke atas itu akan lebih nyaman. Jadi untuk ngecas nggak perlu turun lagi ke bawah sini ya. Dan di atas situ itu adalah Sindoro. Jadi tempat hiking bisa lewat sini juga. Kalau di sana itu city view sama gunung-gunung. Ya semoga dapat dapat view yang bagus lah besok pagi. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk info. Halo guys, ini gua pakai motornya Nani ya. Ini motornya ini sih tapi kuat nih, untuk nanjak aman ini. Gua pinjam untuk turun lanjak. Ini suasana desa ya seperti ini ya guys. Jadi nyaman, adem, enak banget, mantap. Terus rumah di sini itu tidak ada pagarnya ya, tidak ada pagar kayak di kota itu kayak sangkar burung gitu. Pokoknya enak lah intinya, mantap jiwa. Semoga besok cuaca bisa cerah ya, biar kita bisa melihat dengan indah keindahan alam dari camping area Lansari. Nah, oke guys, sekarang waktu menunjukkan kurang lebih jam 5:30 ya. Ini jalan yang harus kita lewati kalau mau ke pos Kuto Camping. Jadi dari pos tiket itu masih kurang lebih sekitar 2 kilo. Jadi kita mesti naik. Tadi gua rencana mau jalan kaki ke bawah belanja ya, tapi pikir-pikir jangan, karena 2 kilo lumayan jauh. PP 4 kilo belum lagi nanti arah balik 4 kilo. Jadi gua pinjam motor dari salah satu karyawan dari Embung Bansari ya. Seperti ini guys. Mantap. Dingin. Mantap jiwa. Dingin banget dingin. Suasananya berkabut guys. Lihat teman-teman. Tingginya mantap. Kabutnya tebal. Udah mulai gelap juga. Dingin banget. Desa Brilian. Dingin. Ya.
Aduh, dingin ya, mantap. Halo guys, gua udah kembali ke camping area ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, di sekitaran sini semua tembok putih ya. Jadi ketutup sama kabut semua. Luar biasa ini. Mantap. Embung Bansari itu tulisannya di sana. Nggak tahu teman-teman kelihatan apa enggak ya. Tadi gua sempat nanya sama bapak ibu yang di sana. Itu katanya untuk kemarin itu sama seperti ini, tapi paginya cerah banget. Jadi kelihatan semua. Oh, ini diresmikan oleh Presiden kita 14 Desember 2021 oleh Bapak Joko Widodo ya. Nah, kalau di sana itu kamar mandinya. Mas, kamar mandi yang mana ya? Kamar mandi belakang. Oh iya iya, oke. Kamar mandi di belakang. Ini sebenarnya adalah waduk kecil ya, tempat penampungan air untuk irigasi pertanian warga. Jadi dulu ini keluar masuk masih gratis, tapi karena sempat viral di medsos, orang berdatangan, akhirnya gitu deh. Jadi dibentuk pengelola untuk tiket masuk, dan tiket masuk itu digunakan untuk pengelolaan dan pembenahan waduk dan fasilitas di daerah sini. Oke, gitu ya guys. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Halo malam guys. Ini sekarang sudah jam 7-an ya. Nyantai makan malam. Wah, susah kope ini. Sekarang di sini suhunya kurang lebih 18 atau 19 gitu ya. Tidak terlalu dingin. Kemarin di Merbabu 360 baru berasa lebih dingin ya. Di sini ternyata gak terlalu. Tapi kata orang sini biasanya dini hari subuh itu suka dingin ya. Semoga saja besok cuacanya cerah biar kita bisa melihat view 7 gunung. Gua mau lanjut makan dulu. Halo pagi teman-teman. Hari ini hari kelima ya. Hari keempat harusnya, hari keempat ya. Sekarang waktu menunjukkan jam 3-an, dan di sini tuh rasa dingin juga ya. Tadi gua sempat cek itu kurang lebih 16 sampai 17 derajat ya. Jadi dibilang terlalu dingin sih enggak. Kalau dibandingkan sama Merbabu 360, di sana jauh lebih dingin karena 14 derajat. Kalau di sini 16 hingga 17 derajat. Kurang lebih seperti AC, hanya saja ini semuanya seluruhnya dingin gitu ya, dan alam terbuka gitu. Dan di sini sepi karena di sini tuh belum ada rumah-rumah warga yang bisa dihuni karena di sini belum ada listrik. Oke, gua lagi masak air. Pemandangan di depan itu udah kelihatan Gunung Sindoro dan Sumbing ya. Bening, hanya saja kalau di kamera gak bisa kelihatan. Oke, nanti kita tunggu momennya yang cakep untuk kita lihat. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke guys, perjalanan kita lanjutin menuju ke arah Bandung ya. Makasih mas. Yuk. Nih kita sekarang turun ya untuk keluar dari Bansari.